Light, power, danger, mystery, power, danger, mystery. SIS-SARI atau Sistem Informasi Surveillance Severe Acute Respiratory Infection merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar, yakni berupa aplikasi berbasis web di mana berguna untuk mempercepat proses pelaporan surveillance penyakit SARI dari Sentinel ke Kementerian Kesehatan. Keberadaan sistem ini tentunya bermanfaat untuk mempercepat prosedur yang ada di rumah sakit, sebagaimana dikatakan oleh beberapa petugas kesehatan seperti dalam video berikut. Perkenalkan, saya Desma Legawa dari Subkoordinator Teknologi Informasi dan Rekam Medis RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya berinovasi membuat aplikasi yaitu SIS-SARI. Kementerian Kesehatan berkontribusi dalam Global Influenza Surveillance and Response System. Jadi Kementerian Kesehatan melakukan jejaring dalam program GISRS. Tujuan dari ILI-SARI ini yaitu untuk mendapatkan data informasi terkait dengan epidemiologi dan virologi yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit severe acute respiratory infection sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut. Saya Dr. Eri Olivianto, spesialis anak di bagian ilmu kesehatan anak. Saya sebagai penanggung jawab dari tim SARI, yaitu Surveillance Acute Respiratory Infection. Sebagai salah satu sentinel dari Kemenkes, kita melaksanakan suatu surveillance yang mencari anak-anak dengan resiko infeksi saluran nafas berat. Selama ini, kita melakukan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan secara manual, di mana kita menemui beberapa hambatan terkait dalam pelaksanaannya. Dari suatu sistem yang sudah dikembangkan oleh tim kami, di antaranya adalah Mas Desma Legawa ini, kita bisa mengembangkan suatu sistem namanya SIS-SARI yang diharapkan dapat membantu kita di dalam mengumpulkan data, mencatat, dan melaporkan ke Kemenkes dengan lebih efektif dan efisien. Saya Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, dari bagian keteknisian medis, yaitu Saudara Desma Legawa, SST, dari Subkoordinator Teknologi dan Rekam Medik RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur, membuat sebuah inovasi yaitu aplikasi SIS-SARI, yaitu sebuah sistem informasi Surveillance Acute Respiratory Infection, sebuah inovasi yang mendukung program surveillance Kemenkes, yaitu surveillance ILI-SARI yang bertujuan untuk meminimalisir dampak penyakit yang diakibatkan oleh influenza melalui upaya menyediakan informasi yang berguna bagi otoritas kesehatan. Dengan adanya aplikasi SIS-SARI ini dapat memberikan dampak positif sebagai media yang efektif untuk memudahkan proses pencatatan data, di mana sebelumnya menggunakan formulir manual, sehingga dapat mempercepat respon time pelaporan ke Kementerian Kesehatan. Nah, video yang telah ditampilkan sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi untuk penerapan aplikasi SIS-SARI di berbagai instansi kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. Dari video tersebut terlihat jelas bahwa penggunaan aplikasi SIS-SARI ini membawa sejumlah manfaat positif bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. Namun, video ini juga masih memiliki beberapa kelemahan. Meskipun manfaat secara umum telah dijelaskan, informasi yang diberikan tidak cukup mendetail terkait aplikasi itu sendiri. Selain itu, tidak adanya tutorial terkait tata cara penggunaan aplikasi bagi para pengguna baru, serta tidak adanya evaluasi terkait hasil atau dampak yang dirasakan setelah SIS-SARI ini diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. Oleh karena itu, akan lebih bermanfaat jika kedepannya video ini dilengkapi dengan informasi yang lebih komprehensif untuk membantu para pengguna lebih memahami dan memanfaatkan aplikasi ini secara lebih efektif.
Nah, setelah melihat keterbatasan informasi pada video sebelumnya, maka kami pun mencari referensi tambahan dari artikel yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Surveillance SARI pada Respon Time Pelaporan di RSU Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Saya mengamati bahwa baik dari video maupun artikel tersebut sama-sama memberikan informasi terkait pemanfaatan SISARI atau Sistem Informasi Surveillance Acute Respiratory Infection sebagai inovasi baru di RSUD Saiful Anwar. Di RSUD Saiful Anwar ini diketahui sebelumnya proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual yang menggunakan formulir, sehingga mengakibatkan permasalahan keterlambatan dalam pelaporan. Keterlambatan pengumpulan data ini disebabkan oleh sistem yang masih belum terintegrasi, sehingga hal tersebut akan mengganggu jalannya proses pelaporan. Nah, oleh karena itu dibuatlah inovasi aplikasi berbasis web yakni SISARI agar proses pengumpulan data, pencatatan, dan juga pelaporan dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien. Berdasarkan video yang tampilkan sebelumnya, juga penjelasan dari rekan saya, diketahui bahwa dengan adanya inovasi terbaru yakni Sistem Informasi Berbasis Web atau Severe Acute Respiratory Infection atau SISAR ini menggantikan proses pengumpulan data yang tadinya manual menjadi pengumpulan Sistem Informasi Berbasis Web. Menanggapi hal ini, tentunya sistem ini berdampak baik pada hampir setiap prosedur yang ada di rumah sakit, salah satunya pada ketepatan waktu ataupun respon time, baik itu pada pelayanan maupun pelaporan surveillance pada Kemenkes, di mana nantinya data ini akan digunakan sebagai upaya pengendalian juga pengambilan keputusan untuk perkembangan penyakit SARI yang ada di wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan referensi artikel yang kami baca dari data Statistic Independent Sample Test, diketahui bahwa adanya perbedaan waktu sekitar 8,7 atau 9 hari untuk respon time pelaporan baik sebelum menggunakan web maupun setelah menggunakan web. Nah, sangat terlihat bukan bagaimana perbedaan yang sangat signifikan lebih cepat setelah menggunakan sistem informasi berbasis web ini. Nah, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, secara keseluruhan pada video ini memberikan gambaran tentang inovasi aplikasi SISARI di RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur, dan merupakan promosi yang efektif untuk aplikasi SISARI ini. Pendapat saya berdasarkan dari video YouTube tersebut dan jurnal atau artikel berikut, menunjukkan bahwa sistem integrasi data pada aplikasi SISARI ini membuat pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data yang lebih akurat dan lebih terstruktur. Hal ini juga memudahkan analisis data epidemiologi dan virologi untuk pencegahan penyakit. Selain itu, dengan adanya sistem informasi berbasis web tersebut akan meningkatkan kualitas pelaporan tersebut. Oleh karena itu, aplikasi SISARI ini sangatlah berperan penting dalam upaya meningkatkan sistem surveillance kesehatan. Video tersebut menunjukkan bahwa SISARI ini sangatlah relevan dan penting, mengingat tingginya angka kematian akibat Severe Acute Respiratory Infection, terutama pada anak-anak di bawah 5 tahun. Dengan data dari berbagai negara yang menunjukkan bahwa pneumonia dapat menyebabkan kematian hingga 30%. Nah, di Indonesia sendiri pada periode Mei 2013 hingga April 2015 menunjukkan bahwa ada 94% kasus atau sebanyak 1.697 kasus penyakit disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Infection dengan virus influenza. Nah, peningkatan sistem pelaporan dan surveillance penyakit ini sangatlah krusial. Dalam hal ini, pengembangan sistem informasi berbasis web yang diusulkan dalam video tersebut sangatlah inovatif dan strategis. Menurut saya, pemanfaatan sistem informasi aplikasi yang ada di setiap instansi pemerintahan ataupun kesehatan dapat menimbulkan kendala, salah satunya itu pada keterbatasan internet. Jadi, mengingat pengimplementasian aplikasi ini berbasis web, di mana harus memiliki jaringan internet yang bagus untuk mengaksesnya, hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, di mana pengguna di lokasi terpencil ataupun kurang berkembang mungkin tidak dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Keterbatasan dalam koneksi internet ini mengakibatkan akses yang tidak merata sehingga menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Tetapi hal ini tidak dijelaskan baik di video YouTube ataupun artikel yang kami baca sebagai referensi. Selain keterbatasan internet, menurut saya terdapat kendala lain dalam penggunaan aplikasi SISARI ini sendiri, yaitu keterbatasan tenaga kesehatan dalam mengoperasikan aplikasi ini dengan benar, sehingga memerlukan pelatihan bagi para tenaga kesehatan. Nah, aplikasi SISARI ini juga sudah dirancang berbasis website yang membutuhkan pemahaman dari tenaga kesehatan. Kurangnya pelatihan sendiri juga itu dapat
mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan sistem, seperti kesalahan dalam menginput data pasien akibat tidak mengerti dari penggunaan aplikasi ini sendiri. Nah, maka dari itu dibutuhkan pertimbangan pelatihan untuk tenaga kesehatan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal ataupun secara efektif. Hal ini tidak dijelaskan pada video YouTube maupun artikel yang kami baca sebagai referensi.